Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina Briliani dengan NIM 224931161 TK 54008. Di sini saya akan menjelaskan tentang provenance batuan sedimen yang saya presentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Petrografi untuk Petrogenesa dengan dosen pengampu Bapak Sugeng Sapta Surjono. Apa itu batuan sedimen? Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk di permukaan bumi pada suhu dan tekanan rendah sebagai hasil dari akumulasi dan pemadatan material-material sedimen yang ditransportasikan oleh air, angin, ataupun es menurut Raymond tahun 1995. Menurut pembentukannya, batuan sedimen dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu batuan sedimen endogenik atau non-plastik dan batuan sedimen eksogenik atau plastik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asal mula batuan sedimen yang awalnya dari pembentukan dari batuan sumber, seperti yang ada di rock cycle. Batuan sumber dari batuan sedimen dapat berupa batuan hasil intrusi, metamorfisme, vulkanisme, ataupun pengangkatan tektonik. Kemudian lalu terjadinya pelapukan. Pelapukan ditandai dengan hancurnya batuan sumber secara fisik maupun kimia. Lalu ada erosi dan transportasi. Erosi dan transportasi dapat terjadi melalui beberapa media, seperti media air, angin, dan es. Lalu terjadi pengendapan, di mana material-material yang telah tertransportasi akan diendapkan dalam cekungan pengendapan. Lalu yang terakhir ada diagenesis, yaitu material-material sedimen kemudian akan terus tertimbun oleh lapisan-lapisan yang lebih mudah. Kemudian peningkatan suhu dan tekanan akan menyebabkan pengerasan dan pembatuan oleh material sedimen menjadi batuan sedimen. Kemudian studi provenance. Studi provenance memiliki tujuan untuk mengetahui batuan asal dari suatu batuan, pada hal ini yang saya bahas adalah batuan sedimen siklastik kasar, yang kemudian juga kita dapat menentukan lingkungan tektonik batuan asalnya. Di gambar sebelah sini adalah gambar diagram analisis provenance menurut Box 2008. Kita dapat menentukan provenance melalui beberapa kriteria seperti komposisi, tekstur, struktur sedimen, paleomagmatisme, hubungan antar fasies, dan ketebalan lapisan, dan juga volume sedimen. Kemudian ada material penyusun batuan sedimen, yaitu terdiri atas 3, yaitu fragmen, matriks, dan semen. Fragmen merupakan butiran yang berukuran besar dan tertanam pada matriks. Fragmen ini dapat berupa mineral atau litik. Kemudian ada matriks, yaitu butiran yang berukuran lebih kecil atau halus dari fragmen dan terletak mengisi di antara sela-sela fragmen. Lalu yang terakhir ada semen, yaitu material yang datang paling terakhir dan berfungsi untuk merekatkan matriks. Pada gambar ini adalah fragmen, kemudian ini adalah matriks, lalu yang terakhir ini adalah semen. Lalu komposisi batuan sedimen. Menurut Tucker tahun 1991, mineral penyusun batuan sedimen silisi-klastik tergantung dari geologi daerah asal sedimen, kestabilan mekanik, dan juga kimiawinya. Komposisi batuan sedimen yang di sini saya akan jelaskan adalah jenis partikel rombakan detrital dalam sedimen silisi-klastik menurut Tucker 1991 dengan modifikasi. Yang pertama adalah fragmen batuan, yaitu dapat berupa butir batuan sedimen ataupun metasedimen seperti batu lempung, batu lanau, skis mika, pelit, dan lain-lain. Filit dan lain-lain. Lalu bisa juga berupa butir batuan sedimen silikaan seperti chert, ataupun juga bisa berupa butir batuan beku ataupun batuan metamorf. Lalu yang kedua ada kuarsa. Kuarsa ini merupakan mineral paling umum yang ditemukan karena merupakan mineral yang paling stabil dalam kondisi sedimentasi. Lalu mineral kuarsa juga dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kuarsa monokristalin dan kuarsa polikristalin. Lalu yang ketiga adalah feldspar. Feldspar ini merupakan mineral stabilitas yang memiliki stabilitas mekanis dan kimiawi yang lebih rendah dari kuarsa. Kemudian jumlah potasium
Potasium feldspar, orthoklas, dan microcline lebih umum ditemukan daripada plagioklas pada sedimen silisiklastik. Kemudian yang keempat adalah mika dan lempung. Mika dan lempung merupakan komponen utama dalam matrox. Mineral-mineral mika seperti biotit, muskovit bisa ditemukan dalam sedimen halus berupa lembaran-lembaran. Lalu terdapat juga kelompok mineral lempung yang umum ditemukan berupa kaulinit, ilit, fluorit, dan smektit. Lalu yang kelima adalah mineral berat, yaitu mineral-mineral aksesoris, dapat berupa mineral non-opak seperti apatit, epidot, garnet, rutil, staurolit, turmalin, zirkon, dan lain-lain. Kemudian ada mineral dan juga mineral opak. Mineral opak seperti ilmenit, magnetit, dan juga lainnya. Lalu yang terakhir adalah partikel lainnya. Partikel lainnya ini dapat berupa partikel karbonatan, fosil, fosfat, dan lainnya. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kelimpahan partikel sedimen adalah yang pertama, ketersediaan jenis partikel tersebut dalam pada batuan atau daerah asalnya. Kemudian ada durabilitas mekanik partikel atau ketahanan terhadap abrasi yang dipengaruhi oleh belahan mineral dan kekerasan mineral atau partikel. Yang ketiga ada stabilitas kimiawi partikel, merupakan ketahanan terhadap pelarutan baik selama pelapukan, transportasi, deposisi, maupun selama diagenesis atau intrastratal. Yang keempat ada iklim, yaitu relief iklim. Yang kelima adalah relief daerah asal. Dan yang terakhir adalah proses sedimentasi. Kemudian ini saya masukkan klasifikasi batu pasir yang sering digunakan dalam studi provenance menurut Petitjean 1975. Lalu di sini juga ada diagram Dickinson dan Subject tahun 1979 yang memuat 3 tipe tatanan batuan asal batu pasir. Yang pertama ada continental block yang biasa terendapkan pada foreland, platform, dan slope. Dibagi menjadi 2 area yaitu stable craton, uplift basement, dan uplift basement. Lalu yang kedua ada magmatic arc yang biasa terendapkan di forearc, back arc, dan trench. Dibagi menjadi 2, yaitu undissected arc dan dissected arc. Lalu yang ketiga ada recycled orogen yang biasa terendapkan di bagian forearc atau foreland dan trench. Lalu dibagi menjadi 3 daerah, yaitu subduction complex, collision orogen, dan foreland uplift. Berikut adalah gambaran dari ketiga tipe tatanan batuan batu asal batu pasir. Untuk penjelasannya, yang pertama adalah continental block, di mana terdiri atas 2, yaitu stable craton, yaitu tipe daerah provenance yang biasanya memiliki setting tektonik berupa daerah kontinental interior atau pasif margin. Ciri-ciri dari komposisi pasir yang dihasilkan pada tipe ini yaitu kaya akan kuarsa, sedikit feldspar, dan sedikit fragmen. Lalu yang kedua ada basement uplift, yaitu tipe daerah provenance ini biasanya memiliki setting tektonik berupa rift shoulder ataupun transform rupture. Ciri komposisi yang dihasilkan pada daerah ini adalah kaya akan litik, sedimen, serta sedikit kuarsa dan feldspar. Berikut adalah gambar dari continental block yang dibuat oleh Dickinson dan Suchet tahun 1979. Lalu yang kedua ada magmatic arc. Tipe daerah provenance ini biasanya memiliki setting tektonik berupa island arc atau continental arc. Terdiri dari 2 area yaitu dissected arc yang sudah tererosi lanjut yang memiliki ciri-ciri plagioklas atau orthoklas dalam jumlah yang sama dan juga sedikit dari litik vulkanik. Lalu yang kedua ada undissected arc yaitu daerah yang belum tererosi yang memiliki ciri kaya akan litik vulkanik, kaya akan plagioklas, serta memiliki sedikit kuarsa dan orthoklas. Berikut juga merupakan gambaran dari magmatic arc oleh Dickinson dan Suchet tahun 1979. Kemudian ada recycled orogen, yaitu tipe daerah provenance yang biasanya berada pada setting tektonik yang berupa kompleks subduksi atau fault thrust belt. Terdiri atas 3 area, yaitu foreland uplift, yang memiliki ciri kaya akan kuarsa dengan sedikit feldspar,
Lalu collision orogen yang memiliki ciri kaya akan rijang, kuarsa, feldspar, serta fragmen sedimen. Lalu untuk yang terakhir adalah subduction kompleks yang memiliki ciri kaya akan rijang, sedikit kuarsa, sedikit feldspar, serta sedikit fragmen batuan. Lalu di sini juga ada gambaran dari recycled orogen oleh Lignissen dan Sukzek tahun 1979. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam pembuatan PPT ini. Terima kasih apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.